Ini masalah lahan pertanian sebenarnya kalau dikelola secara bagus, dikelola sendiri, dikerja-kerjain sendiri, itu dapat untung. Tetapi kalau kita semua tenaga kerjanya itu bayar, sebenarnya itu tipis sekali. Jadi tipis sekali, bisa-bisa buntu. Ya, bisa-bisa buntu kalau hasilnya tidak bagus, kena serangan hama dan penyakit. Sehingga hasilnya itu tidak bisa maksimal, ya jelas rugi. Ini yang saya bicarakan, ini hasil dari lahan pertanian yang secara normal. Itu kalau dikelola sendiri, dikerja-kerjakan sendiri dengan satu keluarga, insya Allah tetap ada karen, istilah keuntungan. Ibaratnya kan kita mempunyai perusahaan sendiri, perusahaan pertanian, dikerjakan sendiri, dimanajeri sendiri, ya, dikelola sendiri, ya, kemudian semua sendiri, itu yang untung. Ya. Kalau nggak atas itu kan ya karena terlalu luasnya jalan. Ya kalau saya yang nggak mungkin lah, saya kerjakan sendiri, sehingga harus ada orang lain. Kalau kita pas hari libur, ada Sabtu, Minggu, ya bisa kita ke sawah, apa yang bisa kita kerjakan, alhamdulillah. Kita ini sama dengan Pak dosen punya gaji sehingga masalah modal yang nggak terlalu membebani kita, sehingga kalau saya dianggapnya hiburan sebagai hiburan. Kalau petani murni ya itu tadi mas, jadi kalau petani murni, kalau semua itu dikerjakan dengan tenaga orang lain, semua tenaga kerja itu dikerjakan dengan upah sangat minim untuk apalagi sewanya itu sawah itu nyewa. Saya kira ya nggak dapat untung. Dia dapat untung karena semua itu dikerjakan dengan sendiri, sehingga petani itu tidak menghitung biaya yang tenaga yang dikerjakan, tenaga yang dilakukan tidak dihitung oleh petani. Itulah keuntungan. Itu mungkin mas. Baik, mungkin bisa disampaikan untuk Bapak Kasturi yang juga lagi yang seorang petani juga, bagaimana Bapak terkait pengelolaan modal dari hasil pertanian yang Bapak alami saat ini? Bapak. Intinya sama. Yang petani ya modalnya misalnya sekarang panen, ya kembali lagi ke sawah lagi untuk tanam terlalu. Misalnya kan sekarang panen padi, muter aja mas, tetap muter aja, ya ada untungnya ada. Cuman ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Wahab, ya memang pengerjaan di lahan sawah itu dikerjakan sendiri memang bahasa lumayan. Makanya saya begitu setelah tanam tak kerjakan sendiri sampai panen. Misalnya kalau panen ini langsung panen baru ngambil orang. Nek gak kerjakan sendiri buntung sekali. Rata-rata semua petani itu mas. Baik, nah terkait Bapak Kasturi sendiri kan menyampaikan bahwa lebih baik dikerjakan sendiri ya Pak, terkait modalnya itu agar dirasa itu lebih menguntungkan. Nah, saya mau tanya Pak terkait kenapa Bapak Kasturi itu tetap melakukan hal-hal yang berulang. Apakah Bapak tidak pernah mencoba untuk mungkin modal yang didapatkan dari hasil pertanian itu dilimpahkan ke metode yang lain seperti halnya membuat toko atau lain sebagainya? Mungkin Bapak pernah ada tempat yang lain juga terkait pengelolaan modal. Ya itu tadi mas, sebenarnya ya ada pemikiran seperti itu. Cuma kan permasalahannya kita untungnya itu enggak begitu banyak.
untuk putaran sehari-hari kan perlu modal juga. Nah, seperti sekarang ini musim panen itu hasilnya berapa nanti buat tanam ke depannya itu kan ya perlu modal lagi. Jadi ya ada, sisanya tetap ada, cuman ya nggak begitu banyak. Soalnya ya itu tadi, sekarang kan misalnya panen cuma sekarang harganya gabah pun rendah sekali. Ya itu petani ya butuh tenang mas. Nah, misalnya harga mencapai 7.000 ke atas ya itu mungkin petani agak sabar. Nah sekarang maksimal hanya 65 kalau tidak salah sekarang. Kering itu mas. Makanya sekarang kan dari tetangga-tetangga kita kan jarang yang jual gabah. Dijemur sendiri sampai kering, mungkin ditimbun. Itu kalau punya cadangan duit ini aman. Kalau tidak punya cadangan ya terpaksa dilempar. Jadi apa modalnya tanam sampai panen itu kan modalnya banyak sekali. Apalagi panen sekarang. Panen sekarang itu yang saya alami itu kan biasanya sawah sing saya tanam itu biasanya habis 3,5 juta misalnya udah nyampe rumah. Sekarang udah 5 juta ya belum nyampe rumah. Terus harga gabahnya minim sekali. Kemarin waktu nanam tuh orang-orang petani itu rata-rata susah karena pupuknya mahal. Ini dari Pak Wahab ini kan barangkali bisa ngasih solusi kalau misalnya kan kemarin kan pupuk subsidi itu kan banyak dikurangi. Biasanya saya dapat subsidi itu kan satu musim 8, kemarin hanya dapat 4, berarti kan kurang separuh. Akhirnya kan terpaksa kan untuk beli pupuk mahal. Pupuk mahal sekarang kan minimal itu 210 itu minim paling murah. Ada yang 380. Biasanya terlalu mahal harga gabah panen sekarang minim sekali. Nah itu mas yang nggak betul. Terima kasih. Baik, tadi sempat disinggung kalau misalkan itu juga berhubungan pada pengolahan pupuk ya Pak. Nah, kira-kira dari Bapak Wah sendiri mungkin bisa menjawab terkait. Pak Wah mungkin tahu dari ya, masalah pupuk ini semua itu dari kebijakan pemerintah. Jadi yang disubsidi oleh pemerintah ada 9 tanaman pokok. Yang pertama yaitu tanaman pangan. Tanaman pangan itu dibagi menjadi 3 yang dapat subsidi, yaitu pajale, padi, jagung, kedelai. Selain itu pemerintah tidak mensubsidi. Kacang hijau tidak ada subsidinya. Yang ada kedelai. Kemudian dari tanaman hortikultura itu juga 3, yaitu tanaman bawang merah, bawang putih, dan cabai. Selain itu tidak ada subsidinya. Kangkung tidak ada, bayam tidak ada subsidinya. Lain kalau 5 tahun yang lalu itu ada 97 tanaman pokok yang disubsidi pemerintah. Sampai rumput gajah itu ada plafon pupuknya. Ya. Kenapa rumput gajah dapat? Karena untuk peternak. Sampai tambah juga ada. Tapi sekarang tidak bisa, hanya 9 tanaman pokok. Yang 3 apa? Dari tanaman perkebunan. Tanaman perkebunan coklat, kopi, dan tebu. Selain itu tidak ada. Tembakau perkebunan, tapi tidak disubsidi oleh pemerintah. Nah, ada bantuan dari pemerintah yang berupa pupuk untuk tanaman tembakau, yaitu yang berasal dari hasil bagi cukai. Nah, kebalikan ke petani
dirupakan dalam bentuk pupuk. Artinya mungkin yang ada di rumahnya Pak Mudir itu yaitu dari cukai yang disingkat dengan DBHT, dana bantuan hibah cukai hasil tembakau. Nah, itu dirupakan dikembalikan ke petani dalam bentuk untuk tanaman tembakau. Tetapi pemerintah tidak mensubsidi pupuk untuk tanaman tembakau. Tapi kalau 3 tahun yang lalu memang ada, pemerintah ini juga mensubsidi tembakau. Tapi 2 tahun belakangan ini memang hanya 9 tanaman pokok yang disubsidi. Itu pun semua diatur oleh pemerintah, seperti tanaman, contoh ya, tanaman padi. Tanaman padi ini pemerintah menginteruskan pada lembaga yang di Lembang Bandung untuk mengadakan pengujian pupuk, kebutuhan pupuk tanaman padi. Sehingga dari Lembang Bandung ini mengeluarkan rekomendasi bahwa kebutuhan pupuk rata-rata se-Indonesia itu urea ini 275 kilo dalam hektar. Kemudian NPK 250 kg per hektarnya. Itu pun terbentuk lagi dengan kemampuan pemerintah dalam mensubsidi pupuk. Tahun yang lalu, tahun 2020 ini pemerintah mensubsidi pupuk kurang lebih 97 sampai 98%, tidak hampir 100%. Tapi tahun ini yang disubsidi pemerintah untuk urea itu sekitar 48%. Nah, berkurangnya kita nggak tahu apa di pemilu atau gimana, kita nggak tahu. Tapi kemarin kita mendapatkan kabar bahwa pemerintah akan menambah subsidi. Insya Allah besok tahapnya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ada tambahan lagi seperti tahun yang kemarin, sehingga bisa menjadi 97% atau 98%, sehingga kebutuhan Pak tidak dikurangi. Karena kemarin paketannya untuk tahun 2003 dengan tahun 2024 sama, yaitu 275 kilo untuk urea tanaman padi, NPK, Polska itu 250, ini anjuran, tetapi semua itu berdasarkan kemampuan pemerintah dalam subsidi pupuk. Misalnya kemampuannya hanya 50%, ya 50% itu yang keluar. Walaupun rekomendasinya misalnya 275 kilo. Rekomendasi 275 kilo urea, 250 untuk NPK. Itu misalnya 50-nya ya kurang lebih ya 130 berapa, 75. Nah, itu untuk tanaman padinya. Itu kalau 50, mudah-mudahan besok ada angin segar, bisa ada tambahan alokasi tambahan untuk pupuk. Jadi RBK itu sendiri, yaitu rencana definitif kebutuhan kelompok, itu juga oleh kelompok untuk mengajukan pupuk ke pemerintah dengan perkalian dengan rekomendasi, yaitu tadi 275 kilo urea untuk tanaman padi, ya, NPK-nya 250, itu pengajuan kelompok. Nah, kemampuan pemerintah dalam subsidi ini turun, ini namanya alokasi pupuk. Jadi beda. Kadang petaninya melihat RBK kan, jangan sama ini, tapi kok oleh sama ini. Nah, kalau tidak dikasih pengertian juga akan tahu. Kok jatahku 275 kok oleh 100. Nah, itu harus ada sosialisasi. Itu Mas. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak atas jawabannya, yang mungkin itu semacam keluhan dari beberapa petani ya, yang akan dari terkait pupuk, terus akumulasi modal yang
dirasa masih mendapatkan apa ya, kayak masih susah dalam pengelolaan modal ini, mana pengelolaan modal yang dari petani ini juga masih berulang, karena perusahaan petani kan juga sifatnya kayak tetap tuh, entah keuntungannya itu bisa mendapatkan hal yang baik atau enggak, kan itu tergantung hasil panennya juga gitu ya. Mungkin sedikit saya tambahkan kenyataan di lapangan Pak sekarang. Jadi seandainya kita mau aktif nek beruntung kemenang, apalagi itu lahan kita dari lahan sewa, itu nggak dapat untung sama sekali, nggak dapat untung sama sekali. Keuntungannya mungkin yang tanam kedua yang belum bisa dirasakan. Seandainya tanam pertama katakan kita nyewa 1 hektar dengan sewa harga sewa 10 juta, mungkin hasil padunya pokok dengan biaya dan biaya sewa. Kita hanya mengharapkan apa panen yang kedua itu tembakonya. Itu kalau tembakonya laku bagus, itu baru kita rasakan hasilnya. Tapi kalau tanam kedua ini gagal, secara otomatis ekonomi kita juga nggak bisa seperti. Sehingga dengan adanya apalagi ditunjang dengan pemerintah mengurangi subsidi pupuk, akhirnya sebenarnya pemerintah melalui dinas pertanian juga sudah berupaya. Akhirnya akan membuat yang namanya RPH, Regu Pengendali Hama. Sebenarnya itu menghemat pengeluaran dari petani, karena hama itu bisa dilaksanakan secara pakan itu. Sehingga harapannya saat kemarin juga sudah terbentuk Regu Pengendali Hama dan bisa dialihkan anggaran dari anggaran titik. Kemarin diangkat sama Bunda Besar sekitar 10 juta, dan saya merupakan alat untuk pengendali hama dari supplier maupun dari obat-obatan saya siapkan di desa. Asumsinya manakala ada warga kita pada waktu tanaman padinya itu kena penyakit dan dia nggak punya biaya, bisa ngambil dulu obat-obatan yang ada di desa kan juga bisa ini. Tapi dengan catatan tetap mengembang karena kita nggak boleh diberi anggaran pemerintah itu harus kita nggak boleh, harus kalau tidak kita kembang. Itu salah satu upaya sebetulnya dari dinas pertanian semacam untuk paling tak meringankan dari beban petani itu dengan adanya pengelolaan pupuk. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih saya ucapkan terkait pandangan dari Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan juga terima kasih terkait topik 1 yang sudah dibahas dan topik 2 yang sudah dibahas. Jadi setelah ini pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Triana. Mungkin dari Bapak Ibu juga bisa mengingatkan ya terkait penyampaian pendapat yang dirasa tadi sudah memakan waktu banyak. Mungkin Triana Amalia juga bisa mengajukan saya ini. Silakan. Dari Bapak Ibu bagaimana? Apa sudah mengantuk Bapak Ibu? Belum. Baru panen deh. Iya, monggo bisa dimakan dulu. Bisa diminum juga kopinya, karena pembahasan kita masih ada 2 yang perlu kita bahas bersama-sama. Kami akan membahas tentang sanitasi dan pengelolaan sampah di desa setempat, dan juga akan membahas tentang bagaimana kemudian sarana produksi pertanian yang disediakan oleh atau yang ada di desa Narapati seperti itu. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan saya Triana, dan ini teman saya yang di belakang, ini Mbak Putri. Yes. Oke, langsung aja kita bahas tentang sanitasi dan juga pengelolaan sampah di Bapak Ibu. Monggo bisa sambil dimakan, bisa sambil diminum. Kita berbicara agar nantinya kami sama-sama menemukan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana yang dikeluhkan oleh masyarakat dari struktur atau strata sosial yang berbeda, untuk kemudian bisa dicari tahu bagaimana resolusi konfliknya. Oke, untuk pembicaraan mengenai sanitasi dan juga pengelolaan sampah, mungkin yang pertama akan saya tanyakan kepada Ibu Tariti selaku kader. Monggo Ibu, bagaimana kondisi sanitasi yang ada di desa, jambannya dan juga pengelolaan sampahnya? Monggo. Terima kasih terkait dengan sanitasi yang ada di desa Sakit, ya. Alhamdulillah sudah
bagus ya. Terkait dengan air bersihnya sudah semuanya menggunakan air bersih ya. Kalau di wilayah sini ke timur kebanyakan itu sumur bor yang terus pakai sangin ya. Tapi kalau yang bagian Grogokali ya dari sumur itu dan juga ditunjang dengan adanya PDAM. Kalau di Grobogan menggunakan PDAM, tapi kalau wilayah timur nggak ada PDAM, hanya air sumur bor yang disalurkan lewat sangin itu. Alhamdulillah juga tidak pernah mengalami kekeringan untuk di Karangpakis terkait dengan air bersih. Kalau untuk jamban, ya, jamban keluarga juga alhamdulillah Karangpakis sudah 90 berapa persen sudah menggunakan jamban yang layak. Ya. Mungkin hanya tinggal 1, 2, 3 sampai 5 ya yang di wilayah Patumuro yang agak terpencil itu yang kemungkinan masih belum mempunyai jamban. Tapi kemungkinan juga sudah kalau satu keluarga kalau dengan saudara kita punya itu bisa menumpang ke saudaranya. Jadi Karangpakis juga sudah mendapatkan predikat UDF ya, untuk masyarakat yang sudah tidak buang air besar di sembarang tempat. Bahkan dusun Karanganom itu yang pertama kali di Kecamatan Kapuk untuk mendapatkan predikat UDF tahun kalau nggak salah tahun 98. Waktu itu saya yang melaksanakan survei dengan Puskesmas untuk melakukan pendataan UDF di dusun Karanganom. Itu pertama kali program UDF. Kalau sanitasi yang saluran air limbah yang dari rumah tangga itu yang mungkin sekarang masih ada permasalahannya. Memang masyarakat itu kalau membuang limbah yang dari rumah tangga atau dari cuci baju atau dari yang dapur itu kebanyakan kan tekarangannya itu belakangnya masih luas. Ya. Jadi dari limbah tersebut dialirkan ke belakang rumah. Kemungkinan ya ambillah ke sana kemari ya, itu nggak dibuatkan penampungan. Kan seharusnya kalau sepal saluran air limbah yang bagus kan harusnya mengalir lancar terus dibuatkan penampungan ya. Jadi tidak berbau ke sana kemari. Dan yang bagusnya seperti itu harusnya. Tetapi kita masih banyak yang disalurkan tapi terus ambil ke sana kemari juga dibuatkan penampungan. Itu ya juga sekarang masih jadi masalah terkait dengan sanitasi air limbah yang dari rumah tangga. Jadi itu Pak Muslim mungkin bisa menambahkan yang lainnya. Oke, monggo Pak Mobil. Ini sebetulnya sudah nggak asing lagi tentang penanganan itu. Bahkan dari kita sendiri kan sudah mencanangkan apa yang namanya itu darurat limbah, sebagainya atau jenis bank sampah yang dirasakan sebelumnya dari dusun-dusun kemarin sudah dihadirkan untuk menyetorkan sampah yang ada di desa ini di bentuk bank sampah. Asumsinya bisa dibagi atas sampah basah dan sekali yang tentunya yang bermanfaat. Sebetulnya sudah pelaku-pelakunya pun juga sudah dilatih juga sudah, tapi berjalannya ini kan hanya saat kebenaran paling sekalinya. Itulah ya kesulitan kita untuk mensosialisasikan masalah sampah, apalagi dengan kalau lihat di Grobogan itu rata-rata buang sampahnya pasti di sungai, dan sungai sendiri kan menggambar tentang pengairan yang ada di sana. Dulu gak sanggup kalau di Grobogan itu karena menurut saya itu air yang mengalir ke sawah itu tidak hanya berupa kotoran sampah saja, tapi kalau bila kotoran manusia yang dibentuk sampah kan itu, atau pempes dan sebagainya kan luar biasa, itu yang sangat mengganggu. Jadi mungkin ada yang bisa melihat, itulah tugas kita bagaimana kita memberi kesadaran terhadap agar penanganan sampah itu bisa baik. Bahkan kemarin juga seperti contoh kita kenal yang bagus sekali, setiap kali pasang itu bak sampah, aslinya biar enggak murat-murat sampah itu. Upaya kita proses semacam itu. Namun kenyataannya sampai hari ini memang sangat sulit sekali menangani masalah sampah. Itu durasi karena nggak ada banjir. Jadi mungkin kalau hujan lebat mungkin sekilas hujan ada, airnya itu sudah lewat. Ya, tersendiri dari banjir
yang mungkin terasa dampak dari bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas keterangannya dan juga Ibu. Untuk masalah sanitasi, saya juga mendapatkan konfirmasi dari warga yang telah kami tanyakan gitu. Untuk masalah jamban, apa benar semua atau 90% masyarakat di sini sudah memiliki jamban pribadi? Alhamdulillah sudah Pak. Bahkan sekarang tiap kali ada program bantuan untuk MTK dari pemerintah. Kita sulit sekali untuk mencari tempatnya yang belum punya jamban, sangat sulit untuk khususnya di Karangparis. Bahkan di waktu lurung ya warga kita sekiranya ya mungkin agak tertinggalnya sekarang sudah kesulitan mencari ini sopo ya begini single jamban itu semacam itu. Oke, monggo Bapak silakan. Kalau kita malah beneran aku kayak bilang acaranya gitu. Kemarin kita ada berdua kategori notam kemarin bangun jabalan dari dapat 2 titik. Tapi kemarin itu sampai dapat kurang lebih sekitar dari dana hibah dari dinas kesehatan sekitar ada hampir 40 titik yang kita bagi per produksi kemarin. Alhamdulillah dengan adanya itu semuanya tercover. Jadi anggaran dari dinas kesehatan kurang lebih sekitar 100 juta untuk beberapa program itu. Dan ini sudah dilaksanakan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Bapak Kasturi, apakah Bapak Kasturi ini merupakan warga yang mendapatkan bantuan untuk pembuatan jamban atau tidak Bapak? Karena barusan menyatakan bahwa saya minta gitu. Monggo Bapak silakan. Terima kasih. Bukan saya buat sendiri. Cuman kan ini ada warga yang istilahnya minta, ada yang minta lah 2 orang buat saya. Saya kan kami belum coba bisa. Bagaimana saya bisa mungkin misalnya nanti bantuan itu turun, saya minta jasa dari orang-orang yang minta. Oke. Ya, terima kasih Bapak Kasturi. Bapak Mudin kembali ini. Oh, terima kasih Ibu. Ya, mohon maaf terima kasih Ibu atas kehadirannya. Terus Bapak Mudin, saya kembali lagi ke Bapak Mudin ini. Ada warga dari keluarga Bapak Kasturi 2 belum mendapatkan bantuan jamban. Untuk pendistribusian itu seperti apa nih Pak? Karena keluarga dari Bapak Kasturi ini tidak mendapatkan gitu. Tetangga. Kalau mungkin nanti kalau anggaran 2020 itu ada untuk itu lagi mungkin bisa kita alokasi pada beliau. Masalahnya kemarin juga saya sangat kesulitan Pak Beli mencari solusi sebelum jamban itu kesulitan. Kalau ada masuk soal ini kan enak nanti tinggal kita nunggu saja. Kalau nggak salah itu anggarannya 1 titik sekitar 5 juta. Kekurangan ditanggung ini karena terjadi 5 juta. Satu titiknya itu pun belum dipotong hasil dan begitu. Ini harusnya Pak Asli. Bapak terima kasih dari Bapak juga Bapak Kasturi. Saya terima kasih juga karena dengan adanya forum ini akhirnya Bapak Mudin juga bisa tahu mana masyarakat yang belum mendapatkan gitu. Aku lagi saya tanyakan kepada Bapak Mudin untuk pembagian mengenai pendistribusian bantuan jamban gitu. Mungkin Bapak Mudin juga tahu bagaimana kok bisa warga itu diberikan, kok bisa yang ini tidak mendapatkan itu. Ya, terima kasih. Secara otomatis kita dapat dari komunikasi kita dengan produsen masing-masing. Jadi Pak produsen masing-masing yang tahu, Pak polisi belum dijaman Pak. Itu ada terang sih. Kono mulut, bodohnya dan sebagainya. Jadi kita tahu. Jadi kita nggak bisa, kita mencari sendiri nggak bisa tanpa bantuan daripada Bapak Kapolres. Jadi selalu kita kasih komunikasi. Katakanlah satu desa mendapat jatah 10, secara
10 sampai ke 100 otomatis bukan jalan terlalu banyak, masalah parkirnya terlalu banyak. Baru nanti kita ya tetap kita mengacu diri kita keadilan bagian kita. Jadi kita katakanlah bukan jalan mau sisi sopoy. Jadi nggak terlepas dari pamong yang ada di usul yang tidak ada musyawarah. Kita nggak bisa menuju sendiri, nggak bisa tanpa ada beliau. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Sigit dan juga Bapak Wahab, bagaimana tanggapannya mengenai sanitasi yang tadi dikatakan sudah memenuhi atau sudah 90% ke atas bahwa sanitasinya sudah baik. Apakah itu benar Bapak? Mungkin saya ingin menanyakan, mungkin di daerah jenengan masih ada sanitasi yang kurang seperti itu. Terima kasih. Masalah sanitasi selama ini yang saya rasakan tidak ada pengaduan dari masyarakat sekitar. Masalah sanitasi semuanya sudah mempunyai sanitasi sendiri. Begitu juga yang lainnya, kelihatan yang sudah mempunyai sanitasi sendiri. Mungkin dari yang dari Pak Turun atau yang lain memang ada satu dua mungkin yang mau minta. Nggak masalah, yang penting betul-betul bantuan sanitasi ini bisa digunakan dengan semaksimal mungkin juga. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Wahab? Masalah sanitasi ini terutama jalan ini memang sangat penting bagi kita. Tapi kalau di Karangpates kayaknya itu sudah hampir semua rumah itu ada jalan, hampir semua warga kita ini ada jalan. Kalau masalah sampah ini memang sampahnya yang agak sulit. Penanganan sampah ini paling sulit karena harus menyadarkan masyarakat. Walaupun kadang ini dibuatkan tempat sampah, kadang ini saya lihat sendiri. Ini kalau malam ini bawa kresek, dibawa pakai motor dua. Itu yang sering kita lihat. Memang sampah ini yang paling sulit. Padahal dari SD kita ini sudah dikasih sekolah tidak boleh buang sampah di sembarangan. Tapi nyatanya memang sulit. Ya. Tapi kalau kita di rumah itu kan mungkin ada pekarangan, kita buang di tempat dan kita bakar. Ada memang dulu pernah kita ada program di dusun itu membuat tong-tong sampah, sudah pernah. Kemudian ada yang pakai bis itu ya, pakai bis apa jenis semen itu juga pernah. Tapi ya itu tadi, kesadaran masyarakat kita ini memang luar biasa. Oke, Bapak Wahab, terima kasih atas keterangannya. Ini saya mau tanya, pernah ada program untuk kerjasama dengan Pemkab untuk pengelolaan sampah? Kalau kerjasama belum, Pak. Misal dibuatkan tempat pembuangan sampah sementara, terus kemudian tiap warga buang sampahnya di tong sampah masing-masing. Dari berapa bulan? Kalau sampai iuran itu, jadi kalau pemerintah Kota Jokowi itu sudah mencanangkan itu, bahkan ada satu desa yang jadi binaan untuk menampung sampah itu. Contohnya sekarang juga diberi kendaraan roda 3 diturusi untuk kendaraan sampah itu memiliki desa kampung-kampungnya. Tapi kenyataannya juga bisa maksimal. Iya, karena dia mengajukan pasar sapi kan, akhirnya dia mengajukan apa
sudah diambil sama pemerintah sebetulnya sudah, tapi baru daerah-daerah macam Puasmati itu aja, bukan desa itu, bukan keseluruhan desa itu. Tapi sudah dilaksanakan, Jepang sudah, tapi belum semuanya. Belum. Kampung sudah, lagi kampung. Makan katakan tadi kan belum semuanya. Oke, terima kasih Bapak atas keterangannya. Iya Bapak, saya juga kemarin juga bersama teman-teman juga bertanya kepada beberapa warga, dan saya juga ingin menyampaikan beberapa dari warga menyatakan bahwa ingin seperti daerah desa kampung karena mereka sudah memiliki TPS sendiri jadi, dan juga mereka tiap harinya ada petugas yang memberikan yang membawa sampah-sampahnya, mengangkut sampah-sampahnya untuk kemudian dilarikan ke TPS karena saya juga belum tahu mengenai kondisi yang ada di desa Karangpakis. Biasanya sampahnya itu diolah untuk bagaimana kan deh. Saya ingin tahu pendapat dari Bapak Asturi. Belum ada. Karena masih belum ada. Ya itu tadi. Istilahnya ya kesadaran juga dia susah untuk masyarakat itu. Enggak kabur yang saya tahu itu kabur sudah berjalan tapi kayaknya belum maksimal tapi sudah berjalan. Nah barangkali nanti butuh sosialisasi apa gitu kan. Misalnya di Karangpakis ada bantuan dari Pemkab seperti itu kan bisa sosialisasi sama masyarakat gitu dari perangkat-perangkat desanya. Barangkali kalau ada, cuman kan kayaknya belum ada lah, karena belum ada ngomongnya. Oke, terima kasih Bapak. Saya kembali juga kepada Bapak Sigit. Mungkin Bapak Sigit memiliki harapan mengenai pengelolaan sampah karena memang di TPS ini belum ada ya Pak, belum ada TPS di Karangpakis. Monggo Bapak. Terus sampai kali muli. Terima kasih. Masalah sampah ini saya sudah mengikuti, tapi masuk ikut KAPU. Oh, ikut KAPU. Ke KAPU ya. Per bulannya iurannya 20. Kalau bisa, kalau juga di Karangpakis ini kalau bisa diusahakan ada tempat untuk pengelolaan sampah, nanti dipilah-pilah gitu aja. Untuk sampah basah nanti bisa dibuat nanti bisa berproses sama Pak Wahab bagaimana cara mengelola sampah basah dibuat pupuk organik juga bisa. Nanti sampah kering bisa jangan nanti berhubungan dengan rasukan. Maksudnya ya yang kayak plastik, kertas nanti bisa dilipat ke tukang gosok, namanya pengepul gitu. Nanti kan ada pemasukan lagi kembali ke depannya kalau bisa secepatnya masalah sampah. Masalahnya apa? Juga dari masyarakat sekitarnya banyak yang jadi tadi melempar sampah sembarangan, punya malam-malam. Memangnya sekarang kan banyak yang kalau dia dari segi negatifnya memang pencemaran lingkungan. Kalau memang dikelola dengan baik, masalah sampah tadi seperti kabel tadi bisa juga menghasilkan uang. Iya. Ya, terima kasih Bapak Sigit atas sarannya juga. Mungkin untuk bapak-bapak yang merupakan juga perangkat desa di sini juga ada Pak Mudin dan juga ada Pak Wahab, mungkin bisa dijadikan sebagai solusi ke depannya. Karena memang pengelolaan sampah karena setiap hari setiap rumah tangga menghasilkan sampah gitu Pak. Dan juga saya juga melihat kali yang ada di Barmus Gapura ini yaitu banyak sekali sampah. Seperti itu mungkin nanti bisa dijadikan solusi ke depannya agar nantinya ada TPS dan pengangkutan sampah agar nantinya seperti Bapak Asturi tidak terdampak karena alirannya juga terhenti ya karena sampah. Oke, baik Bapak, begitu untuk pembahasan mengenai sanitasi dan juga sampah. Selanjutnya kita akan membahaskan topik mengenai sarana produksi pertanian yang mungkin karena Bapak-bapak di sini juga memiliki lahan dan juga bekerja sebagai petani. Saya juga ingin menanyakan kepada Bapak PPS, di sini ada Bapak Wahab. Saya ingin mempertanyakan mengenai distribusi alat.
distribusi alat, apakah desa sudah memiliki alat yang dimana pemerintah memberikan bantuan kepada desa atau Gapoktan, dan kemudian distribusinya itu seperti apa? Monggo Bapak. Masalah alat mesin pertanian yang disingkat dengan alutsista itu memang pemerintah setiap tahunnya ini memberikan istilah bantuan, dan bantuan itu ditujukan kepada petani melalui kelompok tani. Jadi pengajuannya harus melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang disebut dengan Gapoktan. Selain itu tidak bisa. Setiap tahun itu gantian. Misalnya ada alokasi traktor Kagum, wilayah Kagum, misalnya ada juga. Jadi mana yang kelompok mana yang belum pernah mendapatkan bantuan yang sama. Kenapa saya bilang yang sama? Mungkin tahun sebelumnya sudah pernah mendapatkan bantuan yang sama. Ini kalau diverifikasi dalam jangka waktu beberapa tahun ini nggak boleh. Bisa jalan-jalan bantuan dalam bentuk yang sama. Kalau 5 tahun mungkin sudah dianggap alutsista itu mungkin sudah besar atau gimana baru. Dan alutsista itu sendiri macam-macam, ada hand traktor, ada kultivator ya hand traktor kecil itu yang biasanya digunakan untuk dangir, penggusuran untuk bawang merah atau untuk tanaman jagung di sela-selanya setelah tumbuh bisa. Itu kultivator. Kemudian ada bantuan mesin rajang untuk tanaman tembakau panen. Ada lagi bantuan ya pompa air, kemudian irigasi, sarana irigasi, istilahnya apa? Rangsengan irigasi. Ada lagi bantuan dari pemerintah jalan usaha tani. Jadi jalan usaha tani itu jalan yang menuju ke lahan pertanian. Kalau biasanya kan jembrot atau becek di pengerasan. Kadang sekarang ini yang terakhir ini bocor. Karena pengerasan dianggap hanya beberapa tahun sudah kembali lagi beda lagi, sehingga kemarin itu program itu bocor. Kemudian ada lagi bantuan yang berupa sekarang ada roda 3 untuk angkut pertanian, ada dosa apa itu, atau tiar itu digunakan untuk alat angkut pertanian. Kemudian ada satu lagi traktor besar biasanya ini untuk tebu ya, biasanya untuk lahan-lahan petani tebu. Kemudian ada lagi bantuan mesin tanam padi. Kemudian ada lagi bantuan yang untuk mesin panen. Ya, banyak sekali. Tergantung kebutuhan yang di Kabul ini yang dominan. Rata-rata yang dibutuhkan sedang kita adalah hand traktor. Nah, permintaannya itu hand traktor, kemudian pompa air, kemudian sama mesin rajang untuk tanaman tembakau. Itu yang sering diminta oleh warga kelompok tani. Oke, terima kasih Bapak. Ternyata banyak sekali ya Pak ya bantuannya ya. Banyak sekali. Dan ini kompleks ternyata sarana produksi pertanian juga ini sudah mencukupi semua Pak. Ya. Kalau tidak mencukupi juga wilayah Kabul ini kan luas. Jadi karena ada permintaan berarti ada belum mencukupi ya. Karena ada yang minta. Kalau sudah tidak ada yang minta berarti barang itu di masyarakat atau di petani sudah cukup. Karena ada permintaan berarti masih kurang. Idealnya dalam satu dusun atau satu kelompok tani paling tidak itu ada 5 sampai
sampai 10 hand traktor. Itu baru untuk tanaman padi serentak saya kira bisa. Tapi kalau hanya 2, 3 sampai 4 untuk satu kelompok itu untuk mencanangkan program tanam serentak agak kesulitan. Oke, terima kasih Bapak Wahab. Oke, sekarang saya ingin laporkan kepada Bapak Wahid. Ya, selaku ketua Bapak Pak, ya Pak. Ya, benar. Tadi dikatakan bahwa ternyata masih belum mencukupi. Karena kelompok kami di sini juga benar ada 7, ya Pak. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak Wahid untuk mendistribusikan alat-alat tersebut, di mana masa panen kan seperti sekarang ini kan lagi berbanyak, ya Pak. Ya, bagaimana cara pendistribusiannya biar hasil yang sudah dilakukan? Sekarang kita berarti kita tak tidak sesuai. Kebanyakan di antara warga kita itu proposal yang mengajukan alat pertanian itu kebanyakan itu melalui cerita-cerita yang jadi anggota BIR. Jadi nek anggota BIR dua masih cair. Tapi kalau kita mengajukan secara normal, secara formal, masuk ke dinas yang menjadi biasa. Kita kebanyakan di sana itu yang berdasarkan penyewenang itu koyo anggota BIR. Jadi kalau kita akan saya pribadi di Konjol Biwa, kritik proposal ini bisa kok gitu kan, kita tak dengan sangat sulit. Tapi rata-rata saya kira di 3 kampus ini hampir tiap isu sudah menerima bantuan dari kantor. Namun mungkin komposisinya tetap kurang. Ya mungkin kalau sampaikan tadi sama BPL tadi indikasinya kalau baru sejak 5 tahun ya satu emas sudah nggak bisa maksimal. Terima kasih Bapak. Untuk Bapak Kasturi, ya saya ingin menanyakan Bapak selaku pemilik lahan dan juga sekarang lagi panen nih Pak ya. Ya, apakah Bapak mendapatkan bantuan distribusi sarana tersebut Bapak? Tidak sama sekali. Bayar semua. Traktor sampai tanam bayar orang semua. Ya tidak tahu, mungkin ada. Ya setahu saya memang ada bantuan, tapi tidak tahu kok nggak bisa digunakan ke orang lain lah ibaratnya. Memang seperti itu, nyatanya seperti itu. Jadi ada, memang setahu saya ada bantuan, tapi nggak pernah digunakan orang lain. Jadi saya tanam mulai baca sampai panen orang semua. Traktor iya pribadi, traktor itu nyewa. Saya istilahnya lahan seluas sekian nanti bayarnya berapa? Biasanya seperti itu. Tapi orang lain bukan dari kelompok. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasturi. Ternyata masih juga ada kelompok tani atau seperti Bapak Kasturi ini tidak mendapatkan bantuan sama sekali Pak, sama sekali. Untuk kemudian saya ingin konfirmasi juga kepada Bapak Sigit, mungkin kalau menahu tentang pendistribusian ini, mungkin Bapak Sigit juga merasakan seperti Bapak Kasturi atau justru mendapatkan bantuan. Monggo Bapak Sigit. Terima kasih. Saya nggak salah, Pak. Saya nggak tahu masalah distribusi masalah ini saya nggak tahu. Jadi apa yang ditanyakan saya sama sekali tidak tahu. Bapak. Oke, terima kasih Bapak. Ya karena yang mengelola dan juga meminjamkan bukan Bapak gitu. Ya Bapak. Biasanya Bapak, saya kembalikan lagi Bapak Kasturi. Biasanya untuk peminjaman alat dan lain sebagainya itu Bapak kan perlu mengeluarkan modal gitu. Perlu mengeluarkan modal, sedangkan peminjaman alat itu gratis ya Pak. Gratis. Ya. Saya ingin juga menanyakan kepada Bapak Wahab selaku penyuluh, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut? Ya, memang bantuan pemerintah itu semua gratis ya. Kemudian sampai di kelompok itu nanti yang mengelola kan kelompok, dikelola kelompok. Kadang
dalam satu kelompok dia hanya mendapatkan satu atau dua alat. Sementara satu kelompok itu namanya gerobokan ya. Kelompok gerobokan itu jumlah petaninya itu kurang lebih 175 orang. Bagaimana mungkin dengan dua alat saja itu bisa mencakup kebutuhan semua anggota? Saya kira juga tidak mungkin. Maka saya bilang, kalau kelompok tani atau satu kelompok tani hanya mempunyai 4 atau 5 alsintan traktor itu kurang, sehingga belum bisa mencakup semua anggota. Itu semuanya ada yang mengelola, itu adalah kelompok tani, bukan BPA. BPA hanya mengarahkan bahwa alsintan itu digunakan kelompok dan anggotanya. Ya. Tapi semua itu pasti walaupun gratis dari pemerintah, tapi pembiayaan itu kan ada solar, ada tenaga kerja otomatis dari petani sendiri yang istilahnya itu memakai jasa alsintan, ya harus bayar. Mosok ya belum, ya kan? Harus kan namanya alsintan berjalan butuh solar, butuh yang menggerakkan atau yang menyetir traktor sendiri, itu tenaga kerja itu, sehingga ya tetap perlu biaya dari petani itu sendiri. Mungkin biayanya tidak sama kalau dikelola secara baik, mungkin tidak sama dengan kalau kita menyewa perorangan traktor yang punyaan pribadi. Itu mungkin memang ada beberapa tempat itu di kelompok tani kita ini memang benar-benar dikelola oleh kelompok. Semua itu milik kelompok. Alsintan atau bantuan alat mesin pertanian itu dikelola oleh kelompok, sehingga ada pembeda antara yang menyewa di kelompok dengan menyewa yang punya pribadi. Ada beda rupiahnya, beda ongkosnya. Nah, ongkosnya tidak sama, ada bedanya. Itu kalau jenengan ke wilayah Kedurjati, di situ ada kelompok yang namanya kelompok Kayem. Di situ dikelola secara manajemennya secara baik. Di situ ada bantuan pemerintah, traktor ada 2, tapi dikelola dengan baik, dengan manajemennya, pembukuannya bagus. Tapi kembali lagi ke masing-masing kelompok itu tergantung dari individu kelompok itu sendiri. Dikelola secara bagus, gimana itu kelompok masing-masing. Oh, iya. Terima kasih Bapak Wahab atas informasinya. Selanjutnya pada Bapak Wahab langsung, karena tadi juga dijelaskan Pak oleh Bapak Wahab, tergantung pengelolaan individunya atau kelompoknya untuk bisa mendistribusikan dengan rata, dikelola dengan baik atau tidak. Bagaimana tanggapan dari Bapak Wahab? Mohon maaf untuk Bapak Wahab. Karena dia menambah saja, sampai dengan tadi. Memang betul tadi semuanya, walaupun alatnya diberi oleh pemerintah gratis, ya gratis, walaupun mungkin kalau cari sampai sekarang gratis kan nggak ada ya, tidak ada di umum. Jadi kayak bagaimana mesti nggak bakal ditolak. Jadi orang Indonesia sekarang nggak sih kembali, bukan rahasia lagi masalah itu. Jadi bukan rahasia. Namun kita diberi alat pertanian, kan tidak semua petani bisa mengoperasikan alat itu. Dan alat itu sendiri kan juga sekarang saya tahu dia akan mempunyai kelainan sendiri-sendiri. Dan seandainya alat itu katakanlah ada ruang gawe, ya saya kira mudah rusak. Maka kadang-kadang ada yang dikelola sama contohnya di sekarang itu di dusun kita sendiri di Kampus itu traktor itu satu musim itu disewakan sopo sebelum traktor, tapi bayar 2 juta. Uang 2 juta itu masuk ke kas kota. Jadi akhirnya juga sing wong yang wakas itu ya apa namanya berani bayar kontrak 2 juta
waktu masuk di kasusnya Poktan. Secara otomatis karena dia disewa pada orang lain, saya kira akhirnya sih nyewa ya tidak mungkin mau rugi kan itu, nggak rugi. Artinya harganya sudah harga umum. Walaupun itu alatnya itu bantuan, ya. Karena alat sendiri itu gimana ya? Pengeluarannya itu jelas dari bahan terus perusahaan itu pasti. Contohnya saja saya punya pribadi traktor, karena posisinya sudah kuat traktornya, pasti ada perusahaan, pasti ada. Di satu musim 500 saya bukan berapa untuk peralatan pasti ada. Itu pada kita sendiri. Ya seandainya seperti tadi saya sampaikan agar mau gawe, sedangkan nggak tahu kelainannya alat itu secara otomatis ya nggak begitu lama fungsinya. Jadi bervariasi lah tentang cara-cara kelompok tani kita untuk mengolah hal semacam itu. Jadi sebetulnya juga fenomena sebetulnya. Oh, baru tahu kan waktu kok dibayar dari sekarang kok nonton dulu melakukan dulu. Ya terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Wahid. Saya mau ingin menanyakan pertanyaan terakhir Bapak. Dari tadi kan ada dibilang juga bahwa tergantung penggunanya juga, ada yang bisa mengoperasikan dan juga ada yang nggak bisa. Apakah Bapak memprioritaskan bagi petani-petani yang bisa menggunakan alat itu, dan kemudian apa solusi dari Bapak sendiri sebagai ketua Poktan untuk kemudian petani-petani yang tidak bisa menggunakan dapat menggunakan alat tersebut dan dapat mendapatkan bantuan dari Bapak? Monggo Bapak. Ya kami tadi ngomong tidak semua orang bisa. Kadang kalau orang itu jadi so tapi rasa-rasa apalah bayar tiba-tiba lakon di soko-soko dan sebagainya. Jadi kita sendiri sebetulnya tidak kesulitan memberi pemerataan terhadap anggota kita, petani kita, supaya bisa merasakan alat itu. Sebetulnya kami juga kesulitan. Akhirnya ya kita serahkan pada portanya masing-masing. Mesti memiliki kelola langsung aja betul. Itu saja. Karena itu bukan milik kita, tidak milik negara yang diberikan pada kelompok petani. Suatu saat pasti ada hal yang namanya itu pemeriksaan. Jadi hampir setiap 1 tahun kita ada pemeriksaan alat pertanian. Ditanyakan betul sama dinas, sinta bantu tahun sekian itu bukan di Pak Badan itu ada. Itu pasti ditanyakan karena setiap alat pertanian yang dibangun pada kita itu ada serinya masing-masing, baik itu pompa, air maupun traktor, ada asetnya sendiri dari yang seri itu nggak bisa juga. Jadi selalu dicarikan itu adalah asetnya pemerintah. Jadi di samping kita memang juga kita memperdayakan sebetulnya juga di pemerataan dan kita juga ikut mengawasi barang jangan sampai ini. Kebanyakan mungkin kalau mari oleh akun pusat ini dilimpahkan pada orang lain itu seakan itu cukup juga. Itulah kesulitan tentang pengelolaan alsimatik. Terima kasih. Oke, Bapak Wahid terima kasih atas keterangannya. Terima kasih juga Bapak Wahab. Terima kasih Bapak Suri. Terima kasih Bapak Sigit atas kehadirannya di malam hari ini. Perlu diketahui bahwa kami di sini, mohon maaf, kami tidak ingin mengajari jenengan, kami tidak ingin membuat kontra di sini, tapi yang perlu disadari adalah kami yang belajar dari jenengan semua bahwa ternyata banyak sekali masyarakat yang berasal dari strata yang berbeda. Untuk kemudian hebatnya warga di desa Karangpakis ini dari perbedaan itu masih bisa untuk bersatu, untuk bisa berjalan beriringan, walaupun terdapat perbedaan dan kepentingan masing-masing dari struktur atau jabatan di dalam posisi sosial ini. Itu terima kasih Bapak atas kehadirannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ayu Firza. Baik, terima kasih untuk Mas Rian yang tadi sudah memandu acara di awal dan juga untuk Mbak Riana. Terima kasih untuk penutupannya. Saya juga ucapkan terima kasih untuk jenengan semua yang telah hadir dan memberikan pendapat-pendapat yang begitu hebat buat kami gitu ya. Kami sudah mendapatkan poin-poin dari pembicaraan pada malam hari ini. Sebelumnya saya meminta maaf karena apabila ada kekurangan yang
dari apa ya? Mohon maaf bapak-bapak, ternyata saya sedikit nervous padahal tadi sudah mulai ini ya berkurang. Biasa. Baik, kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran bapak-bapak semua di sini, juga ibu yang tadi dan yang sudah pulang gitu ya, karena memang waktu sudah malam. Kami juga ucapkan terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Untuk yang terakhir, sebelum kami menutup acara pada malam hari ini, saya akan menyerahkan acara kepada Bapak Lukman. Dipersilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapuntennya bapak-bapak, mungkin sudah kenal dengan sebagian adik-adik yang datang ke rumah dengan. Kalau responnya aneh, bahasanya aneh, mohon dimaafkan karena memang sebagian kulturnya Madura gitu Pak. Tapi bisa memahami dari Jember sekitar itu masih bisa paham bahasanya. Jadi gini Pak, tadi sudah disampaikan sama Pak Aryo bahwa kita di sini bukan sebagai ahli teknologi ya, karena basis kita di sosiologi. Jadi ilmu tentang kemasyarakatan. Yang fokus kita, kedatangan kita di Kabuh ini melihat perkembangan masyarakat di Kabuh, terutama ketika Kabuh menjadi sebuah, ya kalau saya pikir punya keuntungan dan kekurangannya ketika ditetapkan menjadi sebuah daerah yang penting di Kabupaten Jombang, yaitu daerah yang berkembang sebagai masyarakat industri. Saya ingin satu statement saja Pak, sebenarnya saya ingin mengajukan satu statement saja dari diskusi malam ini. Sebenarnya jadi petani itu masih keren apa enggak? Ini pertanyaan bagi yang memiliki lahan. Kalau melihat ini saya membaca dari data-data adik-adik yang diperoleh selama 2 hari terakhir dan malam ini, lahan sudah mulai mahal ya, lebih itu luar biasa naiknya lahan di Karangpakis, lahan pertanian, harga lahan. Yang kedua, banyak tertarik untuk menjadi buruh di pabrik sebagai sebuah harapannya. Pertanyaan yang kedua, kalau jadi petani memang masih keren, kalau bapak yang memiliki lahan dan jadi petani masih menginginkan nggak anaknya jadi petani? Ini pertanyaan saja Pak. Sebenarnya ini latar ketika bapak menjawab ini menjelaskan semua hal yang terjadi di Kabuh sebenarnya. Bagi kami ya Pak ya, apakah jadi petani ini masih keren? Kalau masih keren, apakah masih panjang proses itu, masih menguntungkan dalam jangka panjang, atau ada batas tertentu nanti wah ini sudah lah, petani akan hilang pada akhirnya ketika lebih menarik dengan godaan-godaan yang lain kan gitu. Ini berikut ini Pak, saya mau tanya dari bapak-bapak semua yang memiliki lahan sawah. Terima kasih. Kalau saya selaku orang tua, mungkin tidak hanya saya berubah pemikiran, karena dengan adanya keberhasilan kita sekarang itu kan juga secara logika hasil dari pertanian beliau. Dulu orang tua kita waktu itu kan nggak ada yang namanya itu kebun dan sebagainya, murni dari hasil pertanian. Bu anak itu seluruh kenyataannya bisa di sekolah tapi tidak hasil pertanian. Namun jika sekarang ini anak sekarang ini kiranya itu gengsi dari petani, nggak mau bertani, pilih dari dulu pabrik. Itu sebetulnya juga fenomena daerah kita, bagaimana menyadarkan generasi kita mau bertani. Contoh sekarang saja, mulai dari tahun katakanlah tahun 90 sekarang, orang yang mau jadi petani ya orang itu saja. Generasi petani sudah tidak ada sama sekali. Bisa tanyakan ada bagian yang lain. Bila perimanan kamera, gitu. Anak-anak kita sudah tidak mau Pak, jadi petani nggak mau. Jadi kita juga kesulitan menjadi petani. Karena sekarang sudah gengsi, mendingan dari dulu di pabrik orang lain malah dia itu keren tertarik karena di hutan. Padahal kalau pulang ke kampung jago sebetulnya tidak perlu keluar nggak tangan.
Terima kasih. Pak Wahab berikutnya. Memang pertanian ini memang makin lama makin tergeser, ya. Baik itu dari segi lahannya yang biasanya ini untuk lahan pertanian, sekarang pabrik. Tetapi kita selaku PPK tadi tetap memberikan motivasi kepada petani-petani kita bahwa pertanian ini masih eksis. Artinya bahwa semua masyarakat kita pada baik itu ya dunia itu pasti membutuhkan pangan. Nah, petani kalau tidak ada yang menang, siapa yang memberi makan? Petani. Terus yang kedua, dari kedinasan itu kita membina yang namanya petani milenial. Artinya petani-petani yang muda. Jadi petani-petani muda itu kita suruh ikut pelatihan-pelatihan yang ada di balai-balai besar. Di sana akan diberi bekal mungkin untuk membuat pupuk organik cair, sehingga kalau nanti dia menjadi petani tidak harus beli, karena pupuk organik itu kalau kita beli juga mahal. Kenapa harus beli kalau mau bikin sendiri bisa? Kemudian apa yang dikatakan Pak Budi memang benar. Jadi tidak semua orang tua itu tahu, karena tahu petani itu ya faktor soro dan sebagainya, itu jangan sampai anak kita ikut soro. Tetapi tidak menutup kemungkinan. Jadi kita juga akan memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa pertanian itu kalau dikelola secara baik dan secara profesional, tanah yang sedikit itu bisa menghasilkan yang lebih banyak. Contohnya sekarang ini petani-petani milenial kita, ya terutama yang agak muda-muda. Kalau yang sudah tua, tanamannya ya itu aja, paling padi tembakau. Tetapi yang sekarang yang muda-muda ini rata-rata dia beralih ke hortikultura seperti bawang merah. Nah, bawang merah kalau harganya bagus, nah itu pun menjanjikan. Sekarang harganya bagus. Di daerah Kabung yang biasanya itu menanam padi, ini sudah banyak yang beralih ke bawang merah, yaitu daerah Kedung Jati. Daerah Kedung Jati, desa Kedung Jati. Ini sudah ada sekitar 40 hektar dalam satu tahun ini menanam bawang merah. Nah, karena ada bantuan itu juga. Nah, kemarin itu kita mengawal bantuan bibit atas nama Gapetan itu dapat bibit 10 ton. Ya, itu kalau dirupiahkan itu kalau harganya standar itu 500 juta itu bibit saja. Belum lagi ada di situ ada paketan pupuk organik, pupuk NPK komplit. Itu nilainya miliaran itu pemerintah memberikan bantuan kepada petani kita. Ya, harapan kita sebagai penyuluh ada generasi seperti itu. Ya, alhamdulillah anak kita sudah punya anak ini. Kok saya nggak menyuruh, kok dia memilih jurusan pertanian. Termasuk dia mempunyai keinginan, mungkin kepingin bayi bapaknya. Harapan kita ya petani-petani milenial, memang beberapa orang di wilayah Kecamatan Kabung kita kirim untuk pelatihan-pelatihan yang ada di Malang, di BPBD Malang, kemudian ketinggian itu ya untuk ya ngasuh kawruh dalam
sekali ilmu-ilmu yang diberikan di sana, sehingga petani-petani kita ini bisa membuat pupuk sendiri ya, pupuk, sehingga mengurangi biaya dalam berproduksi. Itu Pak. Apa kasturi ini Pak? Ini kan petani tulen hampir sama. Oh, ini tadi kepada Bapak beberapa yang mengatakan juga anak muda termasuk tadi katanya ya ada mahasiswa juga ya yang kuliah. Di ini saya juga berpikir ini adik-adik juga mahasiswa. Beberapa tahun sebelum kuliah membayangkan bahwa teman-temannya juga ingin kuliah. Begitu industri dibangun, bagi mereka buat apa kuliah? Kerja di pabrik lebih cepat. Ngapain harus pakai jalan mutar untuk kuliah dulu kalau mendapatkan penghasilan? Ini kan ada semacam pola pikir yang berubah drastis. Kalau dulu pendidikan itu sebagai cara untuk menjadi lebih baik, untuk makmur, sekarang saya kok melihat ada semacam tren penurunan video kuliah. Sekarang pabrik ini kan hanya sebatas SMA kan Pak. Tidak butuh yang S1 kecuali untuk jabatan tertentu yang jumlahnya sedikit sekali serapannya. Apa itu enggak nantinya berdampak berbeda Pak tentang pengelolaan hasil, bisa mendapatkan upah dan lain-lain, pemahaman dia tentang upah, pemahaman tentang kemakmuran, pemahaman tentang keluarga gitu. Saya ingin bapak-bapak ini memikirkan masa depan anak-anak Karang Pakis ini ke depan itu Pak. Itu pripun Pak. Sebagai orang tua, sebagai sesepuh desa, sebagai tokoh di masyarakat, melihat generasi muda Karang Pakis dengan situasi ini seperti apa. Ini kita juga melakukan beberapa interview dengan anak muda di sini yang kuliah maupun yang tidak kuliah. Itu pripun Pak. Ini yang punya anak yang kuliah atau yang Ini saya mungkin karena kita namanya sendiri kita juga tertolong katakanlah padahal kelasnya Karang Pakis, karena kelas Pakis itu sudah sebetulnya basis orang-orang paling pintar di sama kabur itu Karang Pakis. Tapi kenyataannya di antara warga kita itu juga jarang yang punya pendapat bahwa lulus dulu sekolah ya kan menjadikan dulu akhirnya kebanyakan pakai lulus SMA sekolah budaya dan pembelajaran semacam itu. Jadi seakan-akan nyekolah anak lulus dulu itu nggak ada manfaatnya menurut beliaunya yang mungkin pengetahuan yang sebatas itu. Tapi kan itu karena rata-rata masih sudah 30% adalah petani. 50% sampai 40% tadi. Virus sekarang itu menurun dan tren untuk kuliah itu sangat menurun. Ya karena mungkin karena ditunjang karena kemampuan orang tua yang tidak bisa mengelola anak-anak atau dengan dasar yang lain. SMA cukup kerja dan sebagainya. Ya, kalau bukan oleh sarjana mulai rapi, Spanyol mulai sendiri. Itulah mungkin barangkali ada tersembunyi mungkin dari Pak Lukman dan kawan bagaimana dalam mengatasi itu mungkin setelah itu mungkin bisa saya terapkan di ada mungkin di pengajian apa kalau macam-macam mungkin bisa beri wawasan pada budaya. Tapi sebenarnya juga butuh tambahan ilmu untuk menyadarkan budaya dari sisi kehidupan sehari-hari dan apa proses itu. Ya sebetulnya kalau saya sendiri kan lahan saya sebetulnya luas Pak untuk menyampaikan budaya. Orang biasa lalu saya masuk, ada pernikahan buat saya nggak masuk dan gitu. Sebetulnya saya nggak perlu betul ilmu sebetulnya. Masa sendiri sampai hari ini pun saya nggak jelas ngasih tahu soal karena tambah tua saya itu seakan-akan itu malah butuh ilmu sampai saya ikut rutin ke Polres sebagai salah satu jalan untuk kita mencari ilmu dan kita sampai kepada guru-gurunya yang penilaiannya yang kurang lagi masalah pendidikan dan sebagainya. Terima kasih. Pak Wahab mungkin atau Pak nanti Pak Fikir mungkin harus juga. Jadi menurutnya minat untuk
peran orang tua yang lebih dominan. Jadi kalau orang tuanya itu menginginkan anaknya bersekolah, saya kira juga anaknya juga kalau ikut ya, kalau menurut orang tua jelas dia akan ke sekolah. Tapi kadang-kadang anak itu wong tuane mampu untuk menyekolahkan atau untuk mengkuliahkan, kadang anaknya yang minatnya anak ini yang kurang. Kadang merasa biar di sekolah atau sekolah kapan saya kadang-kadang yang seperti itu. Tapi memang peran orang tua yang paling dominan. Ya, kita sebagai orang tua kadang seperti itu. Awakmu kudu luwi teko bapak. Sebagai orang tua kadang kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita. Awakmu kudu luwi teko bapak. Awakmu gak bisa luwi ke bapak termasuk kurang berhasil. Jadi kalau seperti itu untuk memotivasi anak, supaya dia bersemangat untuk bersekolah dan sebagainya. Rata-rata orang tua pasti mempunyai keinginan seperti itu. Nek iso anaknya luwih kok orang tua. Mbuh akale sikil digawe. Ndak sikil terus mulai oleh biaya untuk seragam. Yes. Banyak macam cara orang tua ini mensekolahkan. Ya, alhamdulillah kalau untuk mensekolahkan anak dalane yo iso ae. Saya melihat dari kakak saya sendiri, Kak Mudin menguliahkan. Untuk kemarin ada bersamaan kedua kok iso. Padahal yo ora bulanan. Kita mengkaca dari senior, dari kakak saya atau dari orang lain, itu kok bisa kuliah nanti ya. Aku kok guru iso. Ini sebagai pemicu semangat orang tua. Jadi adik-adik ini nek dikuliahno wong tua sing tenan. Wong tua itu ndolekno raga iku yo ora gampang. Yo utang bareng. Ini saya SK saya ini belum pulang. Untuk awal masuk sampai segitu. Kita ini tiap bulan, alhamdulillah ada bulanan yang jadi tiap bulan ini kita masuk. Karena keinginan orang tua untuk mensekolahkan. Bagaimana anak ini mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan ya baik, ilmunya nanti bermanfaat. Jadi orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anak, supaya anak jadi anak yang berbakti pada orang tua, berbakti pada nusa dan bangsa. Ya. Sehingga kalau minta ya istilahnya minta kepada biaya kepada orang tua itu ya sudah ada. Kadang orang tua ya larang dari orang ada. Ya, sudah ada. Ini biasanya disini kira-kira bapakku wis bayaran apa urung. Bapakku kira-kira wis panen apa belum. Itu ya harus di. Jadi misalnya ada, ini bayar, Pak ini katanya membayar tapi kandungnya di tanggal segini. Itu orang tua ini sudah memikir, memplanning, memprogramkan. Ini kanggo arek-arek sekolah, sehingga kita ini bisa menyisihkan. Apalagi teman-teman kita yang ada juga yang petani, alhamdulillah kok bisa mensekolahkan anak. Ada kelompok tani kita ini juga petani, juga punya garapan. Saya lihat dia sama-sama saja, tapi dia bisa mensekolahkan.
luar biasa, semangat mereka luar biasa. Tetapi mungkin yang jenengan tanyai tadi wis semangat kuliah wis dapati ono, kemudian dari segi penunjangan ya dana untuk sekolah juga pas-pasan, mungkin cepat menyerah. Ini ada cerita lagi dari teman kita sendiri. Ini kelompok tani Pak, betul-betul dari kelompok tani kita. Ini anaknya nggak mau kuliah. Kemudian dia kerja di Surabaya. Ini cerita betul. Kemudian dia berkumpul dengan teman-temannya yang ada di Surabaya, kan ada yang kuliah juga. Akhirnya kepingin tahun ini insya Allah dia juga akan kuliah. Berarti kan pergaulan itu juga menentukan dari sikap atau motivasi dari anak itu sendiri. Nek gaulannya arek-arek kerja, mesti digas, mesti kerja. Kalau pergaulannya dengan anak-anak yang sekolah, saya yakin juga yang dibahas juga hal-hal yang sekolah. Mungkin yang di sini di wilayah industri, mungkin dari pergaulannya yang dibahas untuk kerja, mungkin dia akan terjun ke kerja itu sendiri. Demikian Pak Besar. Terima kasih. Mbak Rasuli, selain ini mungkin punya pendapat pribadi. Tadi kan lewat sama, mungkin punya pendapat pribadi. Pribun Pak. Ini kan belum. Oh dilewat sedikit. Monggo Pak sedikit monggo. Ini lah. Istri saya nggak mau kalau jauh-jauh ke Surabaya nggak apa-apa. Akhirnya di Malang dia juga masuk. Cuman permasalahannya waktu dia udah diterima, terus kepinginan dia kan istilahnya bantu orang tua lah sambil kerja gitu. Sudah berjalan sampai sekitar kurang lebih 1 tahun sambil kerja memang dia kok terus berubah haluan dalam arti dia sambil
saya juga marah-marah waktu itu. Cuman kan ya apa orang yang dalam seperti itu Pak. Dia kerja terus cantol. Cewek sekali Pak. Cantol jadi kabar. Harapan nggak ada harapan. Memang si kedua nggak mau. Kalau si kedua memang istilahnya otaknya nggak mampu Pak. Aku nggak mau suamanya ya jadi pegel dari Pak. Yang pertama sebenarnya pinter, gimana itu cangkol. Terima kasih, nggih, matur nuwun. Motivasi aja. Nggih, Mungkin sebagai motivasi anak sekalian kita kepada anak bapak. Sebetulnya kita kalau nggak sebetulnya rugi, betul. Yang saya sarankan saya rasa nggak saja. Saya dulu juga sempat kuliah sampai 93 di UNDA, karena maksud saya itu bersama dengan adik saya. Akhirnya bagaimanapun yang melakukan tua sebagai petani murni, saya merasa kasihan. WC terus soal tak jelas gitu. Akhirnya sekarang saya juga kangen ya, aku mau terus kuliah berperiode kan tidur saya gitu. Kalau tentang saudara saya semuanya sarjana, mulai dari Mas Ayu, saya semuanya sarjana. Tapi kenyataan juga sebenarnya orang juga bisa tuh. Padahal itu sangat kasihan. Akhirnya bukan kok saya itu terus rumongso betul-betul bukan. Seandainya saya dengan kuliah tidak jadi bisa mengurus juga menjadi negeri ini semacam itu. Itulah dari sekalian yang sekarang zaman pendidikan ini perlu semangatnya pendidikan perlu ditingkatkan. Orang tua harus dilalui betul-betul sudah berupaya mati-matian sesuatu dengan jangan disia-sia betul. Jadi karena dulu saya tak motor kenapa kita kasih orang tua itu bisa masih terus saya aku tak singgah gitu. Jadi untuk itu dan Indonesia juga semangat sekarang untuk bergerak ini turun semangatnya di tingkat global. Ya paling tidak kita bisa membanggakan orang tua. Jadi sebagai motivasi dari pasangan demikian Pak. Oke, Mas Urno, oke, saya cukupkan aja Mbak, sudah malam sekali. Tapi yang dari data yang kita peroleh, sebenarnya kita juga secara garis besar melihat potensi dan sekaligus ada sisi-sisi yang mungkin, mohon maaf, ada sisi-sisi yang harus dikembangkan di masa depan. Termasuk persoalan CSR, persoalan PMDes bagaimana mengelola ini semua. Ini tadi saya mau tanya ke Bu Parmiti, ini kok keburu pulang karena mengelola bukan jauh juga dengan dana desa. Ini harusnya juga perlu menurut saya perlu dikembangkan lebih baik lagi, karena kita tahu sendiri desa sudah bisa mengelola anggaran cukup besar sekali kan untuk warga. Tapi juga sekaligus industri ini juga menawarkan CSR, Corporate Social Responsibility, yang harusnya mengeluarkan anggaran besar juga untuk warga di sekitar tempat industri berdiri. Nah ini kalau bisa link and match dengan PMDes-nya kan jadi harapannya itu jadi punya kontribusi besar bagi warga yang sangat membutuhkan. Tapi secara besar kita sudah menganggap sampai ke mana. Bagi kami melihat ini bukan sebuah kenyataan yang final gitu, tapi kami melihat ini sebagai sebuah tahapan dari warga desa Karangpakis mau mengarah kemana desainnya. Kita melihat bagi kami masih nanti akan kita pikirkan peluang-peluangnya seperti apa, lebih cenderung kemana, masih memperdalam lagi dengan beberapa perspektif. Tapi saya garis besar kita melihat ada antusiasme sekaligus harapan yang mau dikembangkan, yang tidak mau dituntun oleh orang lain. Kalau saya berpikir warga Karangpakis ini punya harapan sendiri gitu Pak, kalau saya melihatnya. Tapi harapan itu yang sebenarnya yang masih harus diwujudkan dengan perangkat yang tersedia. Kira-kira seperti itu Pak, secara kasar kalau Pak menyampaikan keberadaan desa Karangpakis dengan warganya. Saya pikir seperti itu nih Pak. Terus ini mungkin saya besok dengan Pak Kades dan perangkat desa yang lain mungkin juga akan ketemu juga, menginginkan sebenarnya
Desa Karangpakis ini menjadi desa untuk pusat riset kita di Jombang, terutama yang dari program studi sosiologis dan fisik fakultas yang memulainya secara umum. Jadi yang Tawang jadi menarik karena dinamika yang terjadi di desa di Kecamatan Kabu ini tidak dimiliki oleh banyak kabupaten yang lain, menjadi wilayah industri yang masih berkembang dan pada tahap yang masih awal-awal. Jadi harapannya seperti itu, dan tahun-tahun mungkin di semester beberapa bulan ke depan, seumpama ini Pak Dekan segera menyetujui, saya mohon untuk menerima juga tim yang lain mungkin sekiranya mau dikirim ke sini Pak, dibantu sebenarnya. Saya minta dibantu karena kita yang bisa menjanjikan apapun, ngapun ini tidak bisa menjanjikan apapun, kita juga harus berproses dengan ada naungan lagi Pak di atas Pak. Berbeda dari fakultas lebih tinggi sedikit, tapi tidak selalu berhubungan, hanya berhubungan di level pengabdian, yaitu LP2M. Ini yang mengurusi KKN. Dan biasanya mereka minta rekomendasi dari laporan-laporan dilakukan di beberapa tempat di pedesaan. Mereka akan mengirim beberapa tim juga seumpama diizinkan oleh Pemkabnya. Yang KKN adik-adik ini berbeda dengan KKN kampus lain. Jadi tidak diperbolehkan lagi mengajar, diperbolehkan lagi hanya sekedar sosialisasi, tak boleh, harus action. Ya, yang saya dampingi kemarin pemberdayaan untuk mengolah produk-produk lokal, jadi UMKM, mendorong munculnya BUMDes, mendorong munculnya Darwis, terus merevitalisasi peran perdes, peraturan desa. Nah ini kan berkaitan dengan pengolahan aset desa. Kira-kira seperti itu Pak, kalau biasanya KKN-nya adik-adik di Universitas ini. Harapannya nanti kalau memang bisa didorong ke sana, kita minta bantuan untuk bisa menerima. Kira-kira seperti itu Pak. Karena bagi kami pihak kampus ini yang disampaikan Pak Dekan, kita ini sebenarnya kan pikirannya gede tapi tidak disupport oleh infrastruktur yang layak kampus itu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa memang Pak merubah masyarakat itu, ya kembali lagi yang merubah adalah masyarakat sendiri, dan kita yang hanya sekedar mendampingi saja sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Tapi secara garis besar saya menyampaikan mohon maaf pada adik-adik yang mungkin ada keliru-kelirunya. Mungkin kayak Intel kok riwari kalau itu pakai baju hitam-hitam, saya juga bilang saya angkatannya kok hitam-hitam dan tolak-tolak. Jadi mohon maaf kalau ada yang resah pada desa yang dilewati adik-adik ini. Pak Ari mau Pak Sigit ya yang sampai ini siapa kok riwari di depan saya, di depan rumah saya, budak balik hitam-hitam gitu kan. Malam hari kan juga ada hitam-hitam gitu Pak. Kayak adik-adik cukup saja. Jadi saya mohon maaf Pak kalau ada yang resah di warga karena penampilannya sudah seluruh ini. Saya kira seperti itu. Secara garis besar mungkin besok Pak saya akan ketemu dengan Pak Kades menyampaikan poin terpentingnya tujuan kita ke sini untuk menjadi kerjasama. Kita diminta Pak Dekan di sini sebenarnya juga saya memaksa untuk ke sini sebenarnya untuk memulai tahap awal kerjasama dengan warga di Jombang secara umum sebenarnya. Tapi saya pilih yang paling sangat dramatis untuk dijadikan contoh gitu. Kalau kecamatan lain kan ya gitu-gitu aja gitu. Ini yang paling menarik sekali menurut saya. Saya sendiri dari Pekalongan kan nggak ada menarik-menarik kan. Saya pikir seperti itu Pak. Saya mohon maaf secara pribadi dan mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak untuk hadir di sini, dan selama beberapa hari ini saya diterima dengan baik sekali di Desa Karangpakis. Apa artinya? Ya kira-kira seperti itu Pak. Ya baik kan Pak. Pak Wali ini ya, saya yang pakai sebenarnya. Lah apa nih? Biasanya saya pakai. Iya harusnya itu ternyata senior saya Pak Wahid, saya baru sadar. Saya demikian aja Pak, nanti kalau panjang lebar dia ketemu di
Jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, karena acara pada malam ini telah selesai, maka lebih baik akan ditutup dengan bacaan doa. Monggo Bapak. ومن لنا